Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gabriela Zara Putri dengan NIM 3 digit terakhir 102 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai OOP, yaitu Object Oriented Program. Nah, langsung saja. C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mendukung paradigma Object-Oriented Program. Dalam OOP, segala aspek dalam program dimodelkan berdasarkan entitas dunia nyata yang dikaitkan dengan konsep kelas atau kelas dan objek beserta atribut atau properti dan metode, yaitu method atau function yang sering disebut sebagai class members. Kelas adalah sebuah cetak biru, blueprint atau template yang didefinisikan struktur dan perilaku umum dari sekelompok objek sejenis. Ia mendeskripsikan karakteristik atribut dan kemampuan metode yang akan dimiliki oleh setiap objek yang dibuat dari kelas tersebut. Sedangkan objek adalah perwujudan intens nyata dari sebuah kelas. Jika kelas diibaratkan sebagai cetakan kue, maka objek adalah kue hasil cetakan tersebut. Setiap objek memiliki nilai atribut yang spesifik, namun berbagi definisi metode yang sama dari kelas asalnya. Nah, kemudian atribut dan metode. Atribut atau variabel anggota adalah data atau karakteristik yang mendefinisikan keadaan atau state dari sebuah objek. Sedangkan metode adalah fungsi anggota, adalah tindakan atau perilaku behavior yang dapat dilakukan oleh objek, yang pada dasarnya adalah fungsi yang didefinisikan di dalam sebuah kelas. Contoh analoginya yaitu mobil. Dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Objek mobil ini memiliki atribut seperti berat, warna, merek, dan metode seperti berkendara, mengemudi, dan mengerem. Nah, kemudian konsep OOP di C++ juga mencakup pilar-pilar utama lainnya yang membuat kode lebih modular, fleksibel, dan mudah dikelola, seperti enkapsulasi, yaitu mekanisme penggabungan data, atribut, dan fungsi metode yang beroperasi pada data tersebut menjadi satu unit tunggal atau kelas, serta menyembunyikan detail implementasi dari luar. Kemudian ada pewaris atau inheritance. Selanjutnya ada pewarisan atau inheritance, yaitu mekanisme di mana sebuah kelas baru dapat dibuat berdasarkan kelas yang sudah ada, mewarisi atribut dan metode dasarnya, sehingga memungkinkan penggunaan kembali kode atau reusability. Kemudian ada polymorphism, kemampuan objek yang berbeda untuk merespons fungsi atau metode yang sama dengan cara yang berbeda. Kemudian ada abstraksi, yaitu proses menyembunyikan detail yang tidak perlu dan hanya menampilkan fungsionalitas penting kepada pengguna. Nah, analogi sederhananya, secara sederhana, OOP adalah pendekatan pemrograman di mana masalah dipecah menjadi unit-unit logis yang disebut objek. Setiap objek ini memiliki karakteristik data atau atribut dan kemampuan bertindak atau metode. Nah, untuk kelas atau class
dapat diibaratkan sebagai desain atau pola dasar pembuatan sesuatu. Dalam hal ini, misalnya cetakan kue. Ini adalah blueprint yang menentukan struktur umum. Kemudian untuk objek adalah wujud nyata atau instansiasi dari kelas tersebut, yaitu misalnya kue yang dihasilkan dari cetakan. Semua kue dari satu cetakan memiliki bentuk yang sama, tapi rincian spesifiknya seperti rasa atau hiasan yang disimpan dalam atribut bisa berbeda antar objek satu sama lain. Dengan demikian, OOP memungkinkan pengorganisasian kode yang lebih baik dengan fokus pada entitas dunia nyata dan interaksinya. Oke, kita ke pembahasan utamanya, yaitu Object Oriented Program atau OOP. Object Oriented Program atau program berorientasi objek merupakan pendekatan dalam menulis program dengan membagi kode menjadi bagian-bagian yang disebut objek. Struktur data objek. OOP adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengorganisasi kode berdasarkan objek. Setiap objek memiliki atribut berupa data atau variabel dan kemampuan bertindak melalui perilaku atau fungsi. Tujuan dan manfaatnya. Tujuan utama dari OOP adalah membuat struktur kode lebih rapi, mudah untuk dikelola, dan memfasilitasi penggunaan kembali komponen kode atau reusability secara efektif. Contoh konseptual dalam praktik. Dalam mengilustrasikan konsep OOP, analogi dunia nyata digunakan untuk mempermudah pemahaman. Seperti kelas berfungsi sebagai cetak biru atau pola dasar. Contohnya adalah kelas mobil. Dan untuk objek adalah instance konkret yang dibuat berdasarkan kelas tersebut. Dari kelas mobil, kita dapat menciptakan berbagai objek spesifik seperti mobil mobil Asep, mobil Budi, dan mobil Ilham. Kita ke pembahasan berikutnya, yaitu membuat kelas. Untuk membuat kelas, gunakan kata kunci kelas. Contoh sintaksnya seperti ini. Bayangkan kelas seperti sebuah cetak biru atau template untuk membuat objek. Di sini ada kelas, my class. Kurung-siku adalah cara kita untuk membuat cetak biru bernama my class. Kemudian public artinya apapun yang ada di bawah ini, variabel atau fungsi, bisa diakses dari mana saja. Kemudian integer my name dan string my string ini adalah properti atau ciri-ciri dari kelas. Misalnya kalau kelasnya mobil, maka my name bisa jadi tahun mobil dan my string bisa jadi merek mobil. Kemudian tanda titik koma di akhir, yaitu untuk kalau lupa program error. Kata kunci kelas digunakan untuk membuat kelas yang disebut my class. Kata kunci public adalah penentu akses atau akses spesifik yang menentukan bahwa anggota, atribut, dan methods kelas dapat diakses dari luar kelas. Di dalam kelas terdapat variabel integer my name dan variabel string my string. Ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Akhiri definisi kelas dengan titik koma.
Oke, selanjutnya kita ke membuat objek. Di C++, sebuah objek dibentuk berdasarkan kelas. Setelah mendefinisikan kelas seperti myClass, kita bisa menggunakannya untuk menciptakan instance objek. Proses pembuatan objek myClass dilakukan dengan selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya, yaitu membuat objek. Di C++, sebuah objek dibentuk berdasarkan kelas. Setelah mendefinisikan kelas seperti myClass, kita bisa menggunakannya untuk menciptakan instance objek. Proses pembuatan objek myClass dilakukan dengan menuliskan nama kelas, lalu diikuti oleh nama unik untuk objek tersebut. Agar dapat berinteraksi dengan atribut kelas myname dan string, kita menggunakan operator titik yang diaplikasikan pada nama objek. Nah, setelah kita punya cetak biru atau kelas, sekarang kita buat rumah nyatanya, yaitu objek. Objek adalah instansi nyata dari kelas. Nah, sini alur programnya yaitu myClass myObject. Ini seperti membangun rumah nyata di desain myClass, namanya myObj atau objek. myObj myname sama dengan 15. Kita isi nilai jumlah kamar menjadi 15. Kemudian myObject myString sama dengan someText. Kita isi dengan warna cat. Jadi some text. Kemudian count myObject myname, kita tampilkan nilai tersebut ke layar. Dan titik ini adalah operator akses, artinya ambil bagian myname dari objek myObject. Nah, outputnya itu 15 dan some text. Nah, kita bisa membuat banyak objek dari satu kelas, seperti membuat banyak mobil dari satu desain. Cara membuat beberapa objek di car object 1 dan car object 2 dari sebuah template kelas yang sama, yaitu car. Nah, di sini kita buat kelas car yang punya 3 atribut, yaitu brand, model, dan year. Lalu kita buat 2 objek, yaitu car object 1 dan car object 2. Setiap objek memiliki nilai tersendiri-sendiri. Misalnya car object 1 isinya BMW X 5999 dan car object 2 isinya Ford Mustang 1969. Lalu kita tampilkan semuanya. Nah, analoginya kita punya satu desain mobil, tapi kita bikin 2 mobil berbeda, yaitu satu BMW dan satunya Ford. Mereka beda spesifikasi tapi pakai desain yang sama. Oke, kelas method. Metode kelas adalah fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. Ada 2 cara utama untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam suatu kelas dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, definisi kelas dalam atau inside class definition. Itu metode didefinisikan secara langsung di dalam blok kelas. Kemudian ada definisi
kelas luar atau outside class definition, yaitu metode dideklarasikan di dalam kelas. Tetapi implementasinya berada di luar blok kelas menggunakan operator resolusi cakupan. Nah, yang pertama, define a method inside the class. Nah, metode adalah istilah untuk fungsi yang didefinisikan di dalam kelas. Untuk menggunakannya, kita terlebih dulu harus membuat objek atau instance dari kelas tersebut, lalu mengakses metode menggunakan tanda titik setelah nama objek. Fungsi di dalam kelas disebut sebagai metode, dinamai myMethod. Dalam contoh di samping ini, metode tersebut diakses dengan cara yang sama seperti mengakses properti, yaitu melalui sintaks titik pada objek kelas yang dibuat sebelumnya. Kita mendefinisikan fungsi dalam sebuah kelas, menyebutnya myMethod. Akses ke metode ini memerlukan pembuatan objek kelas dan penggunaan sintaks titik untuk merujuknya. Nah, di sini void myMethod ini adalah fungsi untuk tidak mengembalikan nilai void dan namanya myMethod. Nah, isi dari fungsi kita cuma menampilkan teks hello world. Kemudian kita panggil fungsi myMethod lewat objek myObject menggunakan titik. Nah, kemudian kita ke define a method outside the class. Ada kalanya lebih efektif untuk memisahkan deklarasi atau prototipe metode di dalam definisi kelas dan kemudian menuliskan implementasi atau badannya fungsinya di luar kelas. Praktek yang umum untuk proyek perangkat lunak berskala besar. Untuk melakukan ini di luar definisi kelas, kita perlu menentukan nama kelas yang dimaksud. Diikuti dengan operator resolusi cakupan dan diakhiri dengan nama fungsi yang sedang didefinisikan. Nah, kalau kode metodenya panjang, lebih rapi jika ditaruh di luar kelas. Tapi kita harus kasih tahu C++ bahwa metode ini memiliki kelas tertentu. Nah, di dalam kelas kita hanya menulis void myMethod ini seperti daftar isi atau janji nanti akan buat fungsi ini. Lalu di luar kelas kita tulis void myClass, kemudian operator revolusi cakupan myMethod, artinya ini adalah implementasi fungsi myMethod yang dimiliki oleh kelas myClass. Nah, operator revolusi cakupan atau seperti titik dua kali ini, dia akan seperti fungsi ini memiliki kelas ini. Tuh. Nah, analogi sederhananya seperti buku teks. Di halaman depan ada daftar isi atau deklarasi. Isi lengkapnya ada di halaman lain, yaitu definisi di luar kelas.
Nah, dalam contoh berikut, kita mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas, dan kita menamainya myMethod. Dengan catatan, kita mengakses metode seperti ini. Kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks detik. Nah, kita ke pembahasan berikutnya, yaitu parameter. Parameter adalah variabel yang digunakan dalam definisi fungsi atau metode untuk merujuk pada data yang diberikan sebagai input saat fungsi tersebut dipanggil. Ini memungkinkan fungsi untuk beroperasi pada nilai yang berbeda setiap kali dipanggil, tanpa perlu mengubah kode sumber fungsi itu sendiri. Nah, jenis-jenis parameter berdasarkan penggunaan secara umum, terdapat 3 metode parameter berdasarkan cara data diteruskan. Yang pertama, parameter input atau in. Nilai dari luar diteruskan ke fungsi. Fungsi dapat menggunakan nilai tersebut, tetapi tidak dapat mengubah variabel asli di luar fungsi. Ini adalah metode default di C++ dan digunakan dalam contoh kode pass by value. Kemudian ada parameter output atau out. Fungsi memodifikasi variabel yang diteruskan, dan perubahan tersebut terlihat di luar fungsi. Nilai awal variabel di luar tidak relevan. Kemudian yang terakhir, parameter input atau output, in-out. Nilai awal variabel digunakan oleh fungsi, dan fungsi juga dapat mengubah nilai variabel asli tersebut pass by reference atau pass by pointer di C++. Nah, selanjutnya jenis-jenis parameter dalam C++. Dalam C++, parameter dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis spesifik. Yang pertama, parameter formal. Ini adalah nama variabel yang dideklarasikan di dalam tanda kurung pada definisi atau deklarasi fungsi. Misalnya, max speed dalam integer di speed. Mereka adalah bagian dari tanda tangan fungsi atau function signature. Kemudian ada parameter aktual atau arguments. Ini adalah nilai atau ekspresi aktual yang diteruskan ke fungsi saat pemanggilan. Misalnya 200 dalam myObject, speed 200. Parameter aktual bisa berupa konstanta, variabel, atau ekspresi. Kemudian yang ketiga, nilai default parameter atau default argumen. C++ memungkinkan untuk menetapkan nilai default ke parameter dalam deklarasi fungsi. Jika argumen tidak diberikan saat pemanggilan fungsi, nilai default akan digunakan secara otomatis oleh compiler. Aturannya itu nilai default harus ditentukan dari parameter paling kanan ke kiri. Nah, untuk contohnya yaitu di sini integer speed, integer max speed ini adalah metode yang menerima satu parameter bernama max speed. Kemudian myObject speed dalam kurung 200. Saat kita panggil metode ini, kita kirim angka 200, dan angka 200 inilah yang disebut parameter
parameter aktual. Di dalam fungsi, max speed akan bernilai 200. Fungsi ini untuk mengembalikan nilai max speed, jadi outputnya nanti itu 200. Oke, selanjutnya yaitu konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat konstruktor, gunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti tanda kurung. Nah, aturan konstruktor yaitu yang pertama, nama sama dengan kelas. Ini adalah aturan sintaksis utama yang mengidentifikasi metode tersebut sebagai konstruktor. Aturan kedua yaitu tidak memiliki tipe pengembalian. Konstruktor tidak mengembalikan nilai apapun, bahkan void. Aturan ketiga biasanya public. Meskipun bisa bersifat private atau dilindungi, konstruktor biasanya dideklarasikan sebagai public agar objek dapat dibuat dari luar kelas. Dan aturan yang terakhir yaitu dipanggil otomatis saat pembuatan objek. Ini adalah tujuan utama konstruktor untuk menginisialisasi keadaan atau state awal objek baru segera setelah dialokasikan. Di sini ada contoh dari kode programnya yaitu myClass. Ini adalah konstruktor. Namanya harus sama dengan nama kelas tanpa return type, tidak boleh ada void, integer, dan lain-lain. Kemudian count hello world ini yang akan dijalankan saat objek dibuat. Kemudian ada myClass myObject. Saat baris ini dijalankan, konstruktor langsung dipanggil dan hello world pun muncul. Seperti itu. Nah, analogi sederhananya, konstruktor ini seperti mesin pabrik yang langsung menyambut mobil baru saat keluar dari jalur produksi. Selamat datang mobil baru. Nah, oke, kemudian kita ke pewarisan. Konsep pewarisan memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode yang sudah ada dari kelas lain. Hal ini membantu dalam penulisan kode yang lebih bersih dan efisien karena dapat menghindari duplikasi kode yang tidak perlu. Ada dua peran utama dalam pewarisan objek. Yang pertama, derived class atau child, kelas anak atau kelas turunan yang mendapatkan warisan dari kelas lain. Dan yang kedua, base class atau parents, kelas dasar atau kelas induk yang memberikan warisan properti dan perilakunya. Penerapannya, untuk mendefinisikan hubungan warisan, beberapa bahasa pemrograman mengharuskan penggunaan simbol titik 2 setelah nama kelas turunan diikuti nama kelas induknya. Selanjutnya di sini kita sudah memiliki contoh kode program main C++. Nah, tujuan dari program ini yaitu untuk menunjukkan dasar-dasar OOP atau program object oriented programming.
tanpa pewarisan. Tujuannya adalah membuat sebuah kelas person yang menyimpan data, nama, dan usia, dan memiliki fungsi untuk memperkenalkan diri. Ini adalah contoh sederhana dari enkapsulasi. Itu menggabungkan data dan fungsi dalam satu unit atau kelas. Nah, di sini kita menggunakan include stream untuk input atau output, kemudian input string karena kita menggunakan tipe data string untuk nama, dan using namespace std agar tidak perlu tulis std setiap kali memakai quote string dan lain-lain. Kemudian definisi kelas person. Nah, atribut publik yaitu nama tipe string untuk menyimpan nama orang, dan age tipe integer untuk menyimpan usia orang. Ini. Nah, kemudian konstruktor yaitu person, string n, dan integer e. Saat objek person dibuat, ia akan menerima nama dan usia, lalu menyimpannya ke atribut masing-masing. Kemudian ada metode introduce untuk mencetak kalimat perkenalan lengkap dengan nama dan usia. Ini adalah contoh enkapsulasi data di mana nama dan umur dan perilaku introduce dikemas dalam satu kelas. Kemudian fungsi utama. Sini ada membuat objek. Di sini person P kita tuliskan misalnya Zahra 20. Membuat objek P dari kelas person dapat dengan nama misalnya di sini Zahra dan usia 20 tahun. Konstruktor person otomatis dipanggil untuk mengisi atribut nama dan umur. Kemudian memanggil metode pintroduce ini introduce ini untuk memanggil fungsi introduce. Kemudian outputnya akan berupa hello, my name is Zahra dan I am 20 tahun. Kemudian akses langsung atribut. Sini ada count, nama, age. Nah, menampilkan nilai atribut nama langsung. Menampilkan nama atribut umur langsung. Nah, return ini menandakan program telah selesai. Kita coba langsung running kan program. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Hello, my name is Zahra and I'm 20 years old. I'm Zahra dan umur 20 tahun. Itu untuk contoh dari kode program yang pertama. Kita lanjut ke kode program yang kedua. Nah, selanjutnya kita ke kode program yang kedua. Nah, tujuan dari kode program ini yaitu untuk menunjukkan konsep inheritance atau pewarisan dalam OOP atau Object Oriented Programming. Tujuannya adalah membuat sebuah kelas anak yang mewarisi sifat dan perilaku dari kelas induk, yaitu animal, sehingga kode bisa digunakan ulang dan lebih terstruktur. Kita menggunakan ini include iStream diperlukan untuk menggunakan count dan L untuk output ke layar. Kemudian include vector meskipun tidak digunakan di kode ini, kemungkinan disertakan untuk kebutuhan lain dan contoh sebelumnya. Kemudian ada using name std agar kita tidak perlu menulis std sebelum count atau string. Kemudian atribut name tipe data string.
yaitu untuk menyimpan nama hewan. Kemudian konstruktor animal string n, saat objek animal dibuat, ia akan menerima nama dan menyimpan di variable name. Kemudian metodenya yaitu speak ini void speak untuk mencetak pesan bahwa hewan tersebut membuat suara. Contohnya, jika kita buat animal a cat lalu panggil speak, maka akan keluar cat make sound. Nah, kita ke definisi kelas turunan dog. Sini kelas dog public animal, artinya dog adalah turunan dari animal. Sebuah atribut dan metode public di animal akan diwariskan ke dog. Kemudian konstruktornya yaitu docstring n dan animal n ini saat membuat objek dog, ia akan memanggil konstruktor animal untuk mengatur nama. Ini penting agar dog tidak memiliki variabel name sendiri. Ia mewarisi dari animal. Kemudian metode baru, bark, void bark, hanya dimiliki oleh dog untuk mencetak pesan khas anjing, yaitu Bobby say woof. Karena dog memiliki animal, karena dog mewarisi animal, maka objek dog juga bisa memanggil metode speak meskipun ia didefinisikan di dalam dog. Ini kita ke fungsi utamanya. Membuat objek dog di body membuat objek D dari kelas dog dengan nama body. Saat ini konstruktor dog dipanggil, yang kemudian memanggil konstruktor animal untuk menyimpan nama body. Kemudian memanggil metode dSpeak untuk memanggil metode dari kelas induk animal. Outputnya yaitu body makes a sound, kemudian debug untuk memanggil metode dari kelas dog. Kemudian maka nanti outputnya body say woof, dan return menandakan program berjalan. Nah, oke, langsung saja kita running. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Body makes a sound, body say woof. Nah, mungkin itu saja video kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.